Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk sama-sama beribadah mencari Tuhan. Mari sama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh mendapatkan urapan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Baik yang di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kuasa Allah akan melawat kami Tuhan. Kuasa-Mu membakar semangat kami untuk datang kepada Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk membawa pujian penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, dari atas panggung sampai ke belakang jemaat-jemaat Tuhan, semua diurapi oleh Tuhan. Semua dijamah oleh Tuhan. Semua boleh menikmati lawatan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah kami mulai awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Dalam kelemahan kami kuasa-Mu sangat sempurna Tuhan. Dalam kelemahan kami ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada kuasa-kuasa iblis akan coba-coba mengganggu ibadah kami. Kami usir, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah lebih dahsyat, kuasa Allah lebih luar biasa, kuasa Allah nyata dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak melihat seberapa kami yang datang, tetapi anak-anak Tuhan yang datang Tuhan, semuanya boleh merindukan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bapakku datang hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami cari tempat ini. Selain kami rindu menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Bapak Ibu, bawalah pujian persembahan ini kepada Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Syangkaralamaralama, syangkaralamaralama, syangkaralamaralama. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
moodnya masih baru, tentunya semangatnya masih fresh, amin. Kan belum menghadapi sesuatu apapun di tahun karena masih awal bulan di tahun yang baru, amin. Yuk sama-sama kita akan bangkit berdiri, sambutlah Sang Raja kita. Yang di rumah pun kita akan sama-sama berdiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kebenaran dan hidup. Di dunia ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus. Haleluya, Dia jalan keselamatan bagi kita. Yesus jalan kebenaran. Tuh.
keselamatan kekal. Amin. Amin. Namun kami tak percaya di bumi ini pun Tuhan, Engkau tak setia menyediakan apa yang kami butuhkan secara jasmani kami. Engkaulah sahabat yang setia Tuhan. Engkaulah penolong yang setia sampai hari ini buat hidup kami. Dunia boleh berubah, namun kesetiaan Tuhan kepada umat-Mu tidak pernah berubah. Amin. Engkaulah penolong yang setia Tuhan. Terima kasih. Katakan kepada Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus penolong
Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Lagu pujian yang kami naikkan itu mengingatkan kami bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya, selama hidup kami ada di dalam jalan Tuhan, segala perkara itu dapat kami tanggung. Tetapi kenapa ada banyak orang Kristen yang rontok, yang mereka jatuh di tengah perjalanan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bangkit? Karena mereka di luar jalan-jalan Tuhan. Karena itu kami menyimpulkan, agama kami tidak menolong kami. Tetapi hidup di dalam jalan Tuhan, itulah yang akan menolong dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Karena itu kenapa pagi hari ini kami datang ke tempat ini. Bahkan setiap jemaatmu yang melakukan ibadah online, mereka serius mendengarkan dan mengikuti semua acara ibadah ini. Karena kami sadar, dalam kehidupan ini ada begitu banyak pengalih-pengalih perhatian kami. Sehingga kami tidak bisa konsisten, kami tidak bisa sungguh-sungguh, kami tidak bisa stabil untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena itu biarlah pagi hari ini kami berdoa, berikan kepada kami kecerdasan rohani. Karena Engkau berjanji, setiap orang-orang merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, apa saja yang diperbuat berhasil. Wow, ternyata merenungkan firman itu bisa mengubah nasib hidup kami. Karena itu dengan penuh antusias, dengan penuh gairah, biarlah pagi hari ini kami mendengarkan dan Roh Kudus tolong kami agar kami dimampukan untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hati kami siap, menit-menit ke depan Roh Kudus mencengkeram kami, Roh Kudus akan menawan kami di dalam ketaatan dan penjarakan kami dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu ya. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu. Ya, 2 minggu yang lalu kita berjumpa dan sekali lagi terima kasih buat waktu yang diberikan. Ini adalah awal-awal tahun ya. Lagu-lagu yang Bapak Ibu naikkan ini memperkuat saya untuk menyampaikan tema ini. Saya berikan judul di pagi hari ini adalah kunci perkenanan Tuhan. Ya. Kunci perkenanan Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu rindu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, saya yakin setiap dari Bapak Ibu rindu hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa perkenanan Tuhan itu sangat penting? Karena saya mengamati perkenanan Tuhan itu memiliki korelasi yang kuat dengan penyertaan Tuhan. Nah, ini adalah kuncinya. Perkenanan itu selalu memiliki korelasi yang kuat dengan penyertaan Tuhan. Sehingga jika hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama kata amin. Dan salah satu hasil orang yang disertai Tuhan, apa saja yang diperbuat berhasil. Siapa yang di sini rindu apa saja yang diperbuat berhasil? Ya, ini perbedaan kita dengan orang di luar sana. Artinya, kalau Bapak Ibu kita dituntun oleh Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu pilihan-pilihan apa yang tepat buat kita. Loh, kalau kita dituntun oleh pribadi sang maha tahu, maka wajar hidup kita ini pasti apa saja diperbuat berhasil. Mazmur mengatakan. Ya. Karena itu kenapa?
Kalau kita ingin belajar bagaimana kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita perlu belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, di mana tokoh-tokoh ini Alkitab dengan tegas dan lugas mengatakan mereka itu berkenan di hadapan Dia. Saya mengamati di dalam Alkitab, hanya ada 3 orang yang dikatakan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Hanya ada 3 orang. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin belajar menjadi pribadi yang berkenan, ya belajarlah pada orang-orang yang Alkitab dengan tegas mengatakan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada 3 tokoh, di mana sekali lagi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, itu adalah Yesus. Ya, dikatakan Yesus berkenan di hadapan Bapa. Matius 3:17. Saya membaca dengan cepat. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jelas Yesus berkenan di hadapan Bapa. Tokoh kedua itu adalah Henok. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jelas, Henok dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi yang ketiga, ini yang saya tertarik untuk belajar. Siapa tokoh ketiga kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Tokoh yang berkenan? Pertama Yesus. Kedua adalah Henok. Ketiga siapa? Daud. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Kisah 13 ayat 22. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Yesus berkenan di hadapan Bapa, lumrah. Ya, Yesus maha sempurna. Kalau Henok dikatakan berkenan di hadapan Allah, masih normal. Henok itu tertulis 4 ayat di Alkitab, di kitab Kejadian, dan dikatakan hidupnya itu bergaul karib dengan Allah. Tetapi yang saya tertarik belajar, salah satu tokoh orang berkenan di hadapan Allah, yang ketiga itu adalah Daud. Daud ini apakah orang yang hidupnya sangat kudus Bapak Ibu? Enggak. Bahkan saya tunjukkan beberapa sisi gelap Daud. Ya. Apa yang membuat saya tertarik belajar tentang Daud? Yesus maha sempurna. Henok kisah kehidupannya tidak banyak ditulis. Tetapi Daud ini yang banyak ditulis. Bayangan saya dulu itu seperti ini. Orang yang berkenan itu adalah orang yang hidup kudus tanpa cacat celah, tidak punya kelemahan, sempurna, tidak ada titik lemah. Tetapi saya mengamati Daud ini adalah salah satu pemimpin yang memiliki banyak sisi gelap. Saya tunjukkan beberapa sisi gelap Daud. Sebagai seorang pemimpin, kalau boleh saya mengatakan dia adalah pemimpin yang jahat. Ya, dia salah satu orang yang pernah melakukan kejahatan dalam kepemimpinannya. Apa itu? Meniduri istri bawahannya dan membunuh suami dari wanita selingkuhannya melalui tangan orang lain dengan jalur politik. Oh, itu dosa rangka 4. Sudah selingkuh, membunuh suami selingkuhannya melalui tangan orang lain dengan jalur politik. Saya rasa kalau kita boleh jujur, kalau kita punya pemimpin seperti ini, kita pasti akan langsung klaim, dia tidak mungkin hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tapi Daud ini selingkuh, membunuh suami selingkuhannya dengan tangan orang lain melalui jalur politik. Bukan berarti saya mengajarkan, ayo kita berselingkuh, konsekuensi dosa pasti akan kita alami. Tetapi saya ingin menunjukkan sesuatu sisi yang sangat penting tentang bagaimana kriteria menjadi orang yang berkenan. Daud pemimpin yang tidak baik.
Salah satu sisi gelap lagi, Daud adalah gambaran ayah yang sangat buruk. Salah satu anaknya mati karena dosanya. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Karena Daud selingkuh, anaknya mati karena dosanya. Anaknya yang lain, Salomo, hypersex. Loh, istrinya 300, gundiknya 700. Itu kalau tidak nganggur, itu tidak mungkin kawin terus Bapak Ibu. Ya. Salomo itu selama pemerintahannya, itu tidak pernah berperang. Kenapa? Karena musuh-musuhnya itu semua sudah ditaklukkan oleh ayahnya, yaitu Daud. Karena tiap hari nganggur, karena itulah tiap hari dia jalan, dia ngeliat wanita, nikah yuk, tolong. Buat orang Kristen tidak ada istilah pensiun, yang setuju sama-sama kata amin. Tidak ada istilah pensiun. Selama kita diberi nafas di muka bumi ini, berarti Tuhan melihat ada sesuatu tugas yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Salomo punya banyak istri karena nganggur. Ya. Salah satu anaknya mati karena dosanya. Anaknya yang lain Salomo memiliki hypersex. Anaknya yang lain Absalom ingin membunuhnya. Anaknya yang lain Amnon, yaitu memperkosa saudara tirinya Tamar. Jadi Daud ini punya anak. Yang satu mati karena dosanya. Yang lain hypersex. Yang satu ingin membunuh dia. Yang lain saling memperkosa sesama saudaranya satu sama lain. Dia gambaran ayah yang sangat buruk. Sudah pemimpin yang baik, ayah yang sangat buruk. Saya percaya setiap dari kita di tempat ini tidak ada yang melakukan kesalahan sebesar Daud. Ya. Meskipun saya tidak mau tahu, tapi saya yakin tidak ada Bapak Ibu yang pernah melakukan kesalahan sebesar ini. Tetapi pertanyaannya, kenapa Daud itu dikatakan berkenan di hadapan Tuhan? Lihat, salah satu bukti ya Daud berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5. Ayat yang ke-6. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-6. Saya tunjukkan salah satu bukti perkenanan Tuhan atas Daud. Tuhan menyertai Daud setiap kali berperang. Di dalam sejarah, Daud perang tidak pernah kalah. Daud itu perang tidak pernah kalah Bapak Ibu. Saya tanya, zaman saat ini, satu orang lawan 10.000 orang, mungkin tidak satu orang ini yang menang Bapak Ibu. Apakah mungkin? Mungkin. Satu orang pakai nuklir, 10.000 pakai bambu runcing. Betul? Tapi pada zaman dulu, pedang ketemu pedang, dada ketemu dada, tombak ketemu tombak. Tidak mungkin setiap kali perang tidak pernah kalah. Daud ini adalah salah satu orang yang disertai Tuhan. Setiap kali perang itu tidak pernah kalah. Nah ini adalah salah satu contoh. Daud berperang melawan merebut Yerusalem. Nah Bapak Ibu perlu tahu bahwa Yerusalem itu adalah kota yang terletak di atas Bukit Sion. Dan Yerusalem ini terkenal lokasi yang sangat strategis sebagai kubu pertahanan. Ya. Jadi Yerusalem itu adalah benteng pertahanan yang kuat. Karena itu kenapa? Saudara bisa lihat ayat yang ke-6. Lalu raja dan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, itu pemilik Yerusalem pada waktu itu. Mereka berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang buta dan orang timpang akan mengenyahkan kau. Bayangkan, waktu itu Raja Yerusalem mengatakan, Daud mau menyerang kami. Wah, orang buta dan orang timpang itu mampu mengalahkan Daud. Kenapa orang Yerusalem waktu itu mereka sangat sesumbar, bahkan orang buta dan orang timpang bisa mengalahkan Daud? Karena Yerusalem itu kubu pertahanan yang sangat hebat. Tetapi saudara bisa lihat ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Wow, Daud tetap menang. Ayat 10, loncat. Apa yang membuat Daud bisa merebut Yerusalem? Lalu, mari kita baca sama-sama 2, 3. Lalu, makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai Daud. Ngeri. Apa yang membuat Daud perang tidak pernah kalah? Tuhan Allah semesta alam itu menyertainya. Salah satu ayat lagi untuk memperkuat. 1 Tawarik 12 ayat 22.
Ini salah satu bukti lagi perkenanan Tuhan atas Daud. 1 Tawarik 12 ayat 22. Apakah sudah ditayangkan? Oke, saya akan menolong membaca. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia. Sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti apa? Seperti apa? Ngeri. Pasukan Daud adalah pasukan yang terhebat sepanjang sejarah. Sampai Alkitab mengatakan pasukannya itu seperti bala tentara Allah. Apa itu ciri-ciri bala tentara Allah? Setiap kali perang tidak pernah kalah. Tetapi waktu saya mempelajari hal ini, saya terusik, Tuhan, Daud ini adalah seseorang memiliki dosa yang sangat besar. Tapi kenapa Daud bisa berkenan di hadapan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan sangat melimpah dalam kehidupan Daud. Saya ketemu ada begitu banyak orang Kristen dalam hidupnya. Mereka pernah melakukan kesalahan yang sangat besar dalam hidupnya. Apapun itu. Dan seringkali saya juga memimpin sebuah gereja di kota Surabaya. Dan salah satu fokus gereja kami itu adalah pemuritan dan komunitas. Jadi setiap jemaat itu kami muridkan satu persatu. Nah, beberapa kali saya menemukan Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu tahu bahwa anak-anak kita, generasi saat ini ya, ini adalah generasi yang sangat rentan dalam menghadapi stres. Salah satu pemimpin di jemaat kami itu adalah salah satu dosen di sebuah kampus terkenal di kota Surabaya. Dan dia mengatakan ada begitu banyak anak, skripsi gagal, mereka itu sudah mau bunuh diri. Dan seringkali waktu mereka mengerjakan tugas mereka tidak berhasil, mereka ambil silet dan itu mereka melukai tangannya. Itu sudah sangat banyak saat ini. Jadi generasi saat ini itu adalah generasi yang mereka rentan jatuh di dalam dosa, tidak menutup mata. Zaman dulu kalau mencari film plus-plus, itu harus memiliki koneksi semuanya. Saat ini Bapak Ibu, ada sebuah kampus di Surabaya, di mana ada begitu banyak anak-anak yang kos di dekat kampus itu. Ini adalah kos-kosan. Dan office boy, office boy-nya. Mereka mengatakan di kamar kos-kosan itu seringkali di tempat sampah, itu ditemukan banyak kondom. Kita tidak bisa tenang hari-hari sebagai orang tua kalau kita tidak mendoakan anak kita ini betul-betul. Itu tidak mudah Bapak. Dan seringkali saya bertemu dengan beberapa anak muda, mereka mengatakan, Pak Anton, Ko Anton, apakah mungkin aku ini jadi orang berkenan di hadapan Tuhan? Aku sudah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, pagi hari ini jika ada di antara Bapak Ibu, yang pernah melakukan dosa yang sangat kronis, dosa yang sangat gelap, hari ini saya ingin memberikan sebuah berita gembira. Anda masih punya kesempatan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kita masih punya kesempatan. Saya bersyukur kalau orang berkenan di hadapan Allah, Yesus, Henok tidak tercatat di Alkitab. Sehingga kita tidak punya faktor pembanding. Kita tidak bisa belajar. Kita yang pernah melakukan kesalahan, mungkin Anda memiliki keluarga yang sempat mengalami perceraian atau apapun. Sehingga seolah-olah waktu saudara masuk dalam gereja, tidak mungkin aku menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan, tidak mungkin aku lakukan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kabar gembira. Daud itu melakukan dosa yang sangat besar. Bapak Ibu bisa bayangkan, mohon maaf. Misal ada sebuah ministry, di mana pemimpinnya selingkuh, membunuh suami selingkuhannya melalui tangan orang lain ya dengan menggunakan uang. Wow. Menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidak memungkinkan. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Daud ini memiliki dosa yang sangat besar. Sekali lagi saya bukan menjadi toleransi dengan dosa. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Konsekuensi dosa tetap berjalan. Tetapi mari kita lihat, jangan-jangan tolak ukur perkenanan Tuhan menurut Tuhan dengan menurut kita ada sebuah perbedaan besar. Apa yang menjadi kunci Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau boleh tahu, siapa sekali lagi di antara Bapak Ibu yang memiliki kerinduan kita berkenan di hadapan Tuhan? Lambaikan tangan.
Siapa yang rindu hidupnya disertai Tuhan, apa saja yang diperbuat berhasil. Ternyata saya mendapati Daud. Kenapa orang yang segelap Daud itu bisa berkenan di hadapan Allah? Ternyata Daud itu memiliki dua karakter. Itu yang sangat jarang dimiliki oleh semua orang. Bahkan dengan jujur saya mengatakan, saya tidak berani mengatakan lulus dalam karakter ini. Dua karakter ini tidak mudah dilakukan. Tapi dua karakter ini betul-betul dimiliki oleh Daud. Yang pertama, mari kita lihat Mazmur 78 ayat 70. Yakinilah apapun dosa kita, seberapa gelap masa lalu kita, selama sampai saat ini jika kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup dan memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, berarti masih ada kesempatan buat hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah dan dipakai Tuhan. Mazmur 78 ayat 70. Karakter apa yang pertama? Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Jelas, nya di sini nya Tuhan. Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dari antara kandang kambing domba. 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. Wah, Tuhan mendatang Daud. Untuk apa? Menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Daud didatangkan untuk menggembalakan umatnya sendiri. 72, ini menjadi alasan kuat kenapa Tuhan sampai mendatangkan Daud. Ia menggembalakan mereka. Ia di sini adalah Daud, Bapak Ibu semuanya. Ia menggembalakan mereka dengan kurang keras, dengan sama-sama ketulusan hatinya. Sama-sama katakan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan, ternyata syarat seorang pemimpin ada dua. Ini syarat kalau mau dipilih Tuhan jadi pemimpin. Pertama, ketulusan, sama-sama katakan tulus. Nanti saya definisikan apa itu ketulusan. Karena ternyata ketulusan di sini di versi King James itu bukan ketulusan. Tapi yang kedua itu adalah kecakapan tangan, skill. Jadi pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan. Anda setuju dengan hal ini? Orang Kristen berkarakter tapi tidak berkemampuan. Sulit. Orang-orang dipakai Tuhan bukan cuma berkarakter tapi mereka berkemampuan. Tetapi saya tidak membahas tentang masalah kecakapan tangan. Tapi saya membahas seperti ini. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati. Nah, ketulusan hati di sini, kalau Anda melihat di versi King James, itu bukan ketulusan hati, bukan. Tetapi dikatakan integritas hatinya. Sama-sama kata integritas. Sama-sama kata integritas. Ternyata yang membuat Daud itu bisa dipilih Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, karena dia adalah pribadi yang memiliki integritas. Karena itu Bapak Ibu bisa catat, karakter pertama, integritas. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, apa itu integritas? Mari kita lihat Mazmur 86 ayat 11. Apa itu definisi integritas? Mazmur 86 ayat 11. Ya. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Ya, tunjukkan kepadamu jalanmu ya Tuhan. Supaya aku tahu menurut kebenaranmu. Amin. Amin. Yang amin artinya ngantuk. Saya ulang lagi.
Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku tahu menurut kebenaranmu. Amin. Yang amin ngantuk. Saya ulang lagi. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku bukan tahu. Ada banyak orang Kristen, Tuhan tunjukkan jalanmu kepadaku. Supaya aku tahu. Bukan tahu. Tapi supaya aku hidup, sama-sama kata hidup. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Perhatian berikutnya, ini loh definisi integritas. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Integritas itu definisinya seperti ini. Memiliki kebulatan hati untuk menghidupi firman Tuhan. Integritas itu seperti ini. Memiliki kebulatan tekad untuk menghidupi setiap prinsip firman Tuhan. Kenapa Daud mengatakan hal ini? Karena Daud pernah dalam hidupnya dia tidak bulat menghidupi firman Tuhan. Contoh ya, contoh gambaran pribadi yang tidak berintegritas. Di gereja jujur, di kantor sungkan jujur. Di gereja jujur, di kantor bohong. Itu hatinya tidak bulat. Ya. Kalau di gereja jujur, namanya orang punya hati bulat, di kantor. Saya pernah bekerja di perusahaan developer yang sangat besar di kota Malang ini, yang dia punya cabang di Surabaya. Suatu ketika bos saya lulusan teknik sipil Bapak Ibu, saya bukan teologi ya, saya lulusan teknik sipil, ya. Saya kontraktor, sekitar 14 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya ingat waktu saya bekerja pertama kali jadi kontraktor, saya diminta karena saya bekerja di perusahaan developer, Pak tolong curi-curi bahan dikit. Ya, biasanya kalau spesifikasi 1:3, 1 semen 3 pasir, tolong Pak turunkan ya. Saya diperintahkan bos saya 1:5. Bapak Ibu yang kontraktor pasti paham maksud saya. Itu untuk memperbesar margin keuntungan. Di brosur tertulis 1:3. Saya katakan, Pak, maaf. Kalau saya bisa membohongi orang lain, suatu ketika saya pasti, maaf, saya bisa membohongi Bapak. Saya tidak bisa bohong. Saya tidak bisa. Saya ingat pertama kali saya bekerja, saya punya pembimbing rohani. Pembimbing rohani mengatakan kepada saya seperti ini, ingat, bosmu adalah orang yang menggaji kamu nomor 2. Orang yang menggaji kamu nomor 1 itu adalah Tuhan sendiri. Suatu ketika saya terima telepon itu adalah tagihan, dan waktu itu perusahaan lagi tidak punya uang. Bos saya mengatakan, beritahu saya tidak ada. Loh, bosnya ada di depan saya. Suatu ketika lah saya akan menceritakan hal ini. Tapi ini terus berjalan. Saya pegang dalam prinsip dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah mau jual Tuhan hanya itu sebuah uang. Waktu sekolah saja, saya tidak mau mencontekin. Wah, saya disiksa oleh teman-teman sekolah, Bapak. Saya dulu sekolah di Saint Louis, Surabaya. Saya kos. Ya. Kalau saya tidak menconteki teman, maaf, bulu kaki saya ini dibakar kalau saya tidur. Jadi waktu saya tidur, teman-teman datang, Ton mau contekin? Sorry, saya tidak bisa bohong. Saya tidak mau jual Tuhan hanya itu sebuah nilai. Ya tidak sefrontal itulah ya. Maaf, saya tidak bisa bohong. Kalau kamu mau tak ajarin, saya akan ajarin. Tapi saya tidak bisa mencontekin. Itu tidur, bulu kaki saya dibakar. Terus suatu ketika saya tidur pakai celana piyama. Batang korek api itu diselipkan di sela-sela jari kaki saya. Batang korek api, dan mereka bakar itu lalu mereka lari. Jadi jari-jari kaki ini gosong. Dan besoknya lagi, saya pakai kaos kaki. Bayangkan, tidur di kamar kos sendiri aja, itu sudah merasa tidak aman. Saya pakai kaos kaki. Teman-teman saya itu bisa memasukkan minimal 40 ekor nyamuk ke dalam kamar saya, hanya dengan membuka pintu kamar 3 detik. Bagaimana caranya? Saya tidak mau memberitahu. Nanti Anda yang usil, Anda akan meniru. Tapi Anda yang mau tahu secara pribadi, saya beritahu. Ya kalau mau tahu saya bohong atau tidak, saya tunjukkan dan saudara baru sadar. Oh begitu dong. Mereka itu bisa membuka pintu kamar 3 detik, itu bisa memasukkan minimal 40 ekor nyamuk. Jadi di kamar saya itu banyak nyamuk. Selama SMA saya dilatih betul.
Jujur itu tidak mudah, Sehingga pada waktu saya bekerja, minimal ada iman yang terbangun. Jadi maaf teman-teman yang sekolah, siapa di sini yang sekolah, yang kuliah? Lambaikan tangan. Ya, yang sekolah, yang kuliah? Seumur hidup saya tidak pernah titip absen. Saya sampaikan kepada anak-anak youth di tempat kami seperti ini. Jika untuk sebuah nilai saja yang tidak bisa memberi engkau makan, engkau jual Tuhanmu. Suatu waktu engkau bekerja, engkau dihadapkan dengan gaji 5 juta, 10 juta. Engkau punya potensi besar untuk menjual Tuhanmu. Tapi jika waktu sekolah saja kita pegang prinsip, tidak mau titip absen, dibenci. Loh, di pekerjaan lebih berat daripada dibenci. Anda bisa dipecat karena Anda jujur. Tapi percayalah, kita boleh dipecat, dipermalukan di sebuah perusahaan. Tapi Tuhan tidak mungkin membuat kita kelaparan karena kita betul-betul memiliki kehidupan yang penuh dengan kejujuran. Tidak mungkin. Saya mengalami dalam kehidupan saya. Semakin saya jujur, ada orang-orang benci saya. Tapi tetap di posisi kantor, ada orang-orang posisi yang dibutuhkan. Orang-orang jujur, tidak bisa dibeli dengan uang. Anda setuju dengan hal ini? Itu fakta yang tidak bisa dihindari. Karena itu orang berintegritas itu seperti ini. Di gereja jujur, di kantor jujur. Loh, kalau di gereja jujur, di kantor tidak jujur, itu tidak memiliki hati yang bulat. Ada polisi taat hukum. Tapi kenapa kalau tidak ada polisi lampu merah seolah-olah berwarna hijau? Loh, lampu merah. Lampu merah jam 12 malam, tidak ada polisi, hujan deras, naik sepeda motor, kok terasa warnanya hijau ya? Ada polisi jujur, taat hukum, tidak ada polisi tidak taat hukum, tidak berintegritas. Di kantor ada bos kerja, tidak ada bos tidur, tidak berintegritas. Nah ini lagi contoh orang tidak berintegritas. Memaafkan sekelompok orang, tapi tetap membenci seseorang. Pak, semua orang di dunia ini saya ampuni semuanya, kecuali mertua saya. Tidak berintegritas. Orang berintegritas seperti ini. Mengampuni sekelompok orang, tetap akan mengampuni seseorang. Hatinya bulat. Lihat lagi, contoh orang tidak berintegritas. Nah ini kejatuhan gereja, kejatuhan yayasan sosial. Pada seseorang berani terapkan prinsip tegas, tapi pada orang-orang tertentu sungkan. Saya menemukan ada banyak gereja rontok seperti ini. Misal syarat pelayanan, itu mengikuti misal alur Bible study, ya, pelajaran Alkitab. Semua orang diwajibkan seperti ini. Lalu ada donatur besar datang. Pak, apakah saya tetap harus mengikuti ini? Donatur. Bypass masalah. Saya mengamati kejatuhan gereja, kejatuhan yayasan sosial karena seperti ini. Kalau kita terapkan prinsip tegas pada seseorang, maka kita harus berani terapkan prinsip tegas kepada semua orang. Pada bawahan terapkan prinsip jujur. Pada atasan tidak berani hidup dalam kejujuran, tidak berintegritas. Wow. Integritas itu seperti ini. Sinkronisasi antara hati, pikiran, dan perbuatan. Sekali lagi, integritas itu seperti ini. Sinkronisasi antara hati, yang kedua apa Bapak Ibu? Pikiran, ketiga apa? Karena ada banyak orang, hati, pikiran, dan perbuatannya tidak sinkron. Contoh, hatinya penuh kasih, pikirannya memaafkan, perbuatannya menerima orang menyakiti kita. Ada orang seperti ini, aku mengampunimu, tapi aku tidak mau lagi bersentuhan dengan kau dan aku tidak mau lagi melihat batang hidungmu. Wow, tidak berintegritas. Integritas seperti ini. Kalau hatinya rendah hati, pikirannya tidak cari pujian. Perbuatannya, dihina orang tidak marah. Ada banyak orang, saya rendah hati yuk, tidak cari pujian. Dihina orang marah, tidak berintegritas.
Pertanyaan saya, apakah Daud berintegritas? Daud pernah jatuh dalam dosa. Tetapi, apa yang menjadi alasan Tuhan mengatakan Daud berintegritas? Karena Bapak Ibu setuju bahwa manusia ini bisa jatuh dalam dosa? Siapa di sini tidak pernah jatuh dalam dosa? Anda pasti sudah terangkat ke surga. Apa yang membuat Daud tetap berintegritas? Karena Daud radikal di dalam pengakuan dosa dan menerima konsekuensi dosa. Setiap manusia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi bukti kita serius bertobat, kita mau mengaku semua dosa kita. Mencari pemimpin, mau mengakui dosa selingkuh, itu tidak mudah. Daud ngaku. Bahkan dia meminta pemimpin biduan Mazmur 51. Tulis kisah kejatuhanku agar seluruh dunia tahu bahwa Raja Daud pernah selingkuh. Wow, ini pemimpin yang radikal mengaku dosa dan menerima konsekuensi dosa. Apa konsekuensi dosa Daud karena selingkuh? Anaknya mati. Pertanyaan saya, apakah Daud komplain? Apakah Daud mengeluh? Salah satu tokoh di Alkitab yang dihukum apapun sama Tuhan dan tidak pernah mengeluh, Daud. Daud itu kenapa berintegritas? Dia pernah jatuh, tapi membuat Daud berintegritas. Tuhan tetap mengatakan Daud berintegritas. Dia radikal mengaku dosa dan dia radikal menerima konsekuensi dosa. Konsekuensi apapun yang diberikan Tuhan, dia terima dengan lapang dada. Dia tidak pernah mengeluh. Dia bisa mengatakan seperti ini, Allah, engkau maha kasih. Kalau engkau maha kasih, kenapa engkau tidak mengampuni aku? Kenapa anakku harus mati menebus dosaku? Bukankah engkau telah menebus dosaku? Wow, ini bisa menjadi perbincangan yang sangat rumit. Tapi waktu anaknya mati, Daud cuma mengatakan, aku siap terima konsekuensi. Lihat janji Tuhan terhadap orang yang berintegritas. Amsal 11 ayat yang ketiga. Apakah boleh saya minta volunteer pria satu orang? Siapa ya? Bisa di depan, saya mau menunjukkan satu, lebih baik pria saja. Ada? Mungkin pelayan tadi? Ada yang pria? Saya bisa minta tolong satu orang, Bapak Ibu? Sambil kita buka Amsal 11 ayat 3. Oke, terima kasih. Sangat menolong. Saya tunjukkan, orang berintegritas itu apa janji Tuhan terhadap mereka. Oke, siapa namanya? Gatlef. Ya, luar biasa. Ya, oke. Lihat, ini janji Tuhan terhadap orang berintegritas. Orang yang jujur dipimpin oleh, ini sekali lagi bahasa Indonesianya keliru. Ini kalau saudara baca di versi King James, dikatakan seperti ini. Orang jujur dituntun oleh integritasnya. Wah, dituntun. Sama-sama kata dituntun. Sama-sama kata dituntun. Perhatikan prinsip ini. Integritas itu memiliki kuasa menuntun hidup kita. Saya beri contoh. God life. Oke. Misal, God life ini adalah anak saya. Usianya berapa? 33. Oke. Anggap saja. Agak-agak yang di sini aja, biar lebih bagus. Anggap saja, God life ini buta. Bisa tutup mata? Ya. Anggap saja anak saya ini buta. Orang berintegritas itu adalah orang memiliki kebulatan hati percaya kepada Tuhan. Misal Gatlef buta, dia anak saya, dia percaya sama saya total, saya tuntun dia. Apakah orang buta tahu di depannya ini lubang atau tidak? Tahu enggak? Enggak tahu. Gatlef, apakah kamu bisa melihat di depanmu ini ada bahaya atau tidak? Bisa melihat? Enggak bisa. Tenang, papamu nuntun. Jalan aja satu langkah ke depan. Dia enggak tahu. Sama seperti kita ini enggak mau tahu apa yang ada di depan itu bahaya atau tidak. Sama seperti Gatlef, tapi tenang. Papanya nuntun. Maju lagi satu langkah.
Tenang, jangan khawatir. Ya. Maju lagi satu langkah. Dia tidak perlu berpikir, depan ada bahaya atau enggak, selama papanya nuntun. Selama dia percaya, saya akan totalitas menuntun. Dan sebenarnya God Life ini sudah mau maju lagi. Tapi, saya putar dia. Maju lagi. Maju lagi. Dia mau maju lagi, dia tidak tahu di depan ada bahaya. Saya putar lagi. Maju lagi. Oke, silakan buka mata. Oke, lihat ke belakang. Integritas itu punya kuasa menuntun. Sadar enggak, hidup kita itu seringkali seperti God Life. Enggak tahu. Di depan itu pilihan-pilihan ini benar atau salah ya. Tapi percayalah, selama kita berintegritas, Tuhan akan menuntun dalam kehidupan kita. Menuntun itu seperti ini, memastikan kita selalu berada pada langkah yang benar. Jika ada bahaya di depan, Tuhan tiba-tiba belokkan. Siapa yang di sini pernah ngalami hoki? Wajah Anda apa semua? Siapa yang di sini pernah ngalami hoki? Tidak pernah hoki. Apa ya? Hoki ini apa ya? Beruntung. Ada yang pernah ngalami beruntung? Hoki itu seperti ini, mengambil keputusan yang benar dalam ketidaktahuan, itu hoki. Kita tidak tahu di depan, misal ya, kita kontrak kerja sama seseorang, kita tidak tahu dia punya maksud jahat atau enggak, kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba pertemuan kita dibatalkan, kita bilang, Tuhan kenapa batal? Dan ternyata setengah tahun kemudian kita baru tahu orang itu punya maksud menipu kita. Sehingga kita mengatakan, hoki aku. Ada yang pernah ngalami di sini? Orang dunia, hokinya tidak konsisten. Hoki itu saya sebut kebetulan rohani. Orang dunia itu nih, Senin hoki, Selasa apes, Rebo terperosok, Kamis terjerembab, Jumat hoki lagi. Orang dunia hokinya tidak konsisten. Tapi orang berintegritas, setiap hari ngalami yang namanya hoki. Karena Tuhan yang menuntun. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat God Life. Jadi kenapa Daud perang selalu menang? Tuhan yang menuntun. Jadi seolah-olah seperti ini orang berintegritas. Saya naik mobil, saya maunya lurus. Saya tidak tahu di depan ada bahaya. Tiba-tiba setir saya dibelokkan oleh Tuhan. Dan waktu saya belok, saya bingung. Kenapa saya belok? Saya lihat ke sana, ada jurang. Saya mengambil keputusan dalam ketidaktahuan. Tapi tiba-tiba menjadi benar. Itulah janji terhadap orang-orang berintegritas. Saya tanya Bapak Ibu, Jokowi berintegritas enggak? Jokowi berintegritas enggak? Jokowi berintegritas enggak? Saya tanya, apakah Presiden Jokowi setiap kali ngambil keputusan itu selalu yakin? Pernah enggak Presiden kita itu mengambil keputusan dalam keraguan-raguan? Mungkin enggak hal itu terjadi? Mungkin enggak? Ya mungkin. Tapi kenapa selalu pilihan-pilihan yang dia buat itu menghasilkan keberuntungan? Janji Tuhan buat orang berintegritas. Hidupnya dituntun Tuhan. Saya mengamati, ini kalau saya menyampaikan topik integritas, itu bisa lama sekali. Ada 7 pintu gerbang integritas. Tapi saya mengamati, setiap institusi yang dipegang orang berintegritas, selalu mengalami masa kejayaan. Selalu. Kenapa presiden kita, megang bangsa kita, mengalami masa kejayaan? Presiden kita berintegritas. Yang pertama, karakter integritas. Hatinya bulat. Jadi kalau orang berintegritas itu tenang aja. Milih jodoh. Kalau Anda berintegritas, ini bener apa enggak ya? Dia cinta Tuhan sih. Sudah, kalau dia bukan pasangan yang tepat, tiba-tiba Tuhan belokkan. Dan kita tiba-tiba dipertemukan dengan pasangan-pasangan yang tepat. Sudah, integritas. Itu adalah persiapan hidup di masa membingungkan. Anda pernah bingung dalam kehidupan ini, dalam mengambil keputusan? Selama kita berintegritas, integritas adalah persiapan hidup di masa membingungkan. Jadi kalau orang berintegritas tenang,
Sudah jalan aja. Tuhan tidak tahu Tuhan benar atau enggak. Tiba-tiba di depan ada bahaya. Tuhan tidak tega melihat orang percaya total kepada dia, mengambil keputusan yang salah dalam ketidaktahuan. Tiba-tiba kaki saya dibelokkan. Loh, kok tiba-tiba belok? Yang belokkan Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan jelaskan karena terbatasnya waktu. Siap kehilangan apapun, asal tidak kehilangan Tuhan. Suatu ketika lah, saya akan, kalau ada kesempatan, saya akan melanjutkan. Karakter Daud kedua, dia siap kehilangan apapun, selama dia tidak kehilangan Tuhan. Kalau Daud orang miskin, aku siap kehilangan apapun, asal tidak kehilangan Tuhan, normal. Tapi Daud raja, dia siap kehilangan apapun, asal dia tidak kehilangan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saya menceritakan tentang dua anak saya pada waktu kecil, saudara. Kenapa saya mendapatkan message tentang karakter kedua ini? Dua anak saya ini kembar. Dan dulu waktu kecil, sekitar usia 1,5 tahun, ada salah satu anak, saya tidak sebut namanya saja ya, itu yang suka sekali mengganggu anak saya yang kedua. Jadi anak yang pertama ini suka ganggu. Mainan saudaranya diambil, didorong sampai jatuh ya. Yang satu ini nice guy. Dia apa-apakan, dia tetap nurut terus ya. Sehingga suatu ketika saya jatuh hati terhadap anak yang nice guy ini. Dia apa-apakan, dia tidak membalas. Dan saya jengkel juga terhadap anak yang suka mengganggu ini. Sampai suatu ketika, pada saat itu saya lagi bergumul, Tuhan kenapa ya Daud itu berkenan di hadapan-Mu ya, padahal dia melakukan dosa yang besar. Suatu ketika di usia sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun persisnya saya lupa, saya bermain dengan mereka di atas kasur. Dan waktu itu saya berikan kepada mereka, itu mainan yang mereka sukai. Dan mereka asik, mereka bermain dua-duanya, bermain sendiri. Sampai suatu ketika, saya panggil nama anak saya. Ya. Kensi, Lexi saya panggil waktu itu ya. Berhenti. Dua-duanya tidak mau berhenti, main terus. Lalu saya tinggikan intonasi saya. Saya panggil namanya. Saya panggil, karena waktu itu saya sudah marah karena mereka lagi bermain terus. Waktu saya tinggikan intonasi saya, anak yang suka mengganggu tadi, tiba-tiba dia lempar mainannya. Dia langsung lari ke saya dan dia peluk saya. Dia ngatakan, Papa jangan marah. Seolah seperti dia tidak pusing dengan mainannya. Dia mencintai saya lebih daripada mainannya. Dan waktu dia peluk saya, tiba-tiba hati saya itu luluh. Saya melupakan kesalahan-kesalahannya. Karena yang saya tahu, anak saya lebih cinta saya dibandingkan mainan yang saya berikan. Sementara anak saya yang lain, yang saya sebut nice guy tadi, dia diganggu, dia tetap, dia tidak membalas. Tapi dia tetap sibuk dengan mainannya. Saya panggil lagi namanya, dia tetap sibuk dengan mainannya. Dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan mengingatkan. Kamu tahu apa yang membuat kenapa Daud berkenan di hadapan aku? Daud sudah aku beri berkat sedemikian rupa. Tapi dia siap kehilangan apapun asal tidak kehilangan aku. Kamu bisa ngerasain hatiku? Waktu engkau melihat hal itu, anak saya yang suka mengganggu ini, saya sempat jengkel juga. Tapi ternyata dia lebih mencintai saya dibanding apapun yang saya berikan. Dan waktu dia peluk saya, Papa jangan marah. Itu langsung hati saya tuh luluh. Dan saya sempat jengkel terhadap anak. Saya yang sibuk dengan mainannya. Kenapa kamu tetap sibuk dengan apa yang kuberikan? Apa yang membuat Daud berkenan? Tuhan, posisi, harta, ambilan semua. Asalkan aku tidak kehilangan Tuhan. Itu tidak mudah. Dan itu yang membuat kenapa Daud berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kita pujikan lagu terakhir tadi, segala perkara. Saya bisa minta bantuan worship leader untuk menolong saya. Ya.
Mari tundukkan kepala, saudara bisa tutup catatan Anda semua. Biarlah tahun ini menjadi tahun perkenanan Tuhan atas kehidupan kita dan hidup kita totalitas disertai Tuhan. Bisa minta tolong Bu, bantu pujikan lagu itu. Segala berkat dapat kutemui di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah menasihati kami, Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang setia Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kami bukan hanya pendengar-pendengar yang baik, namun jadikanlah kami pelaku-pelaku di hadapan Tuhan, supaya penggenapan janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu sekeluarga, dalam pelayanannya Tuhan, dalam segala hal Engkau senantiasa membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pada saat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan, kuduskan persembahan kami, kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah kami akan memberikan persembahan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena semua apa yang kami perbuat, Tuhan yang menilai hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mulai hari ini ada persembahan melalui kantong persembahan ya. Kita akan bercakap persembahan, kita pujikan Mari Sambut Sang Raja. Kita puji namanya.
sebentar. Bapak Ibu tadi masuk ke ruang ibadah, Bapak Ibu sudah mendapatkan formulir pendaftaran jemaat. Karena kami dari pihak gereja mendata lagi alamat-alamat jemaat. Tujuannya untuk apa? Supaya kami tahu siapa jemaat yang tetap berjemaat di Gembala atau simpatisan Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon diisi, jangan dibuang karena ini sangat penting buat kami dari penggembalaan Gereja Gembala. Bapak Ibu diisi, dikembalikan ke para aser. Kalau hari ini tidak bisa mengisi mungkin minggu depan. Saya mohon dengan sangat supaya Bapak Ibu bisa mendata alamat yang jelas. Tujuannya nanti kalau berjemaat tetap, kalau ada apa-apa dari pihak gereja, penggembalaan akan bertanggung jawab. Ya, di sini juga ada, kalau ada yang terbeban untuk melayani, silakan memilih di bidang apa Bapak Ibu mau melayani. Di sini banyak. Bapak Ibu, kita akan sama-sama melayani Tuhan mumpung ada kesempatan buat kita. Amin. Jadi kalau banyak nganggur nanti bisa enggak karu-karuan loh hidupnya. Kita akan memiliki kesibukan untuk melayani Tuhan ya. Terus Bapak Ibu yang di bawahnya ini data anggota keluarga yang didaftarkan untuk berjemaat tetap. Yang di bawahnya ini untuk keluarga Bapak Ibu, namun saya menghimbau bukan hanya didaftarkan tanpa ibadah. Kadang-kadang bisa daftar kami ini juga sering melayani 5 tahun yang lalu itu ibadah di rumah di gerejanya Pak Is. Waktu sudah mau mati. Minta dilayani, kematian, baru ngaku-ngaku. Bukan apa-apa Bapak Ibu ya, kami siap melayani gitu. Namun saya tidak mau ngaku-ngaku 5 tahun itu pernah kok ibadah di gerejanya Pak Is. Padahal sudah 5 tahun menghilang tidak ibadah. Jadi di sini bukanlah dicantumkan menjadi anggota gereja, tapi saya mohon Bapak Ibu yang didaftarkan juga harus diajak ibadah. Amin Bapak Ibu ya. Terlebih lagi nanti bisa ngurus anggota memperbarui keanggotaan gereja supaya lebih jelas kita beranggota berjemaat di mana. Kami kenapa kok mendata lagi supaya jelas 2 tahun kami tidak beribadah, tidak bisa berjumpa. Makanya kami memperbarui alamat Bapak Ibu. Siapa tahu yang dulu alamatnya di Melembeng sekarang di Araya. Lawis kami kehilangan alamat gitu ya. Jelas Bapak Ibu ya, tolong didaftarkan jemaat, anggota jemaat yang tetap loh ya. Jangan ada yang di luar kota nanti ada apa-apa enak, dilayani enggak apa-apa Bapak Ibu. Bukan berbicara enggak mau melayani, tapi betapa indahnya kalau kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin Bapak Ibu, jadi saya mohon diisi, karena ini penting buat kami, ya dari pengerja-pengerja gereja supaya kami bisa berkunjung, kami bisa tahu siapa sing tetap menjadi jemaatnya GBI Kristus Gembala. Statusnya itu jelas. Tidak ke kanan maupun ke kita jelas. Saya minta penjelasan beranggota di dalam gereja GBI Kristus Gembala. Amin Bapak Ibu ya, saya mohon diisi ya Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau hari ini nggak bisa mengumpulkan, minggu depan kami akan tetap bisa menerima formulir yang sudah kami bagikan Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdiri, kita akan akhiri pada kita. Saya mohon Bapak Gembala Sidang untuk berdoa berkat. Ya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Acara ini boleh berlangsung dengan baik. Itu semua kemurahan-Mu Tuhan. Penyertaan campur tangan-Mu itu yang kami harapkan senantiasa. Terima kasih Bapakku. Jadikan jemaat-Mu kepala, bukan ekor. Yang dikerjakan senantiasa Engkau buatnya berhasil. Termasuk jemaat-Mu yang online hari ini di rumah. Engkau juga berkati beliau-beliau. Untuk berikan kesehatan yang luar biasa. Diberkati apa yang dikerjakan kami. Semuanya Engkau yang membuatnya berhasil. Wajah Bapak menyinari memberkati Engkau. Keluar masuk rumah diberkati. Biarkan segala kutuk-kutuk sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuhmu. Semua lepas di dalam nama Yesus. Semuanya diberkati. Yang online maupun hari ini ada dari gerejamu.
semua diberkati. Kami juga berterima kasih pada Bapak Anton yang telah menyampaikan isi hatimu yang luar biasa hari ini. Kami boleh diberkati oleh firman Allah secara luar biasa. Berkati beliau, bagi beliau semakin luar biasa, bagi beliau semakin heran, bagi beliau semakin luar biasa. Pakai keluarganya, istri, anak-anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat